Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini banyak teman-teman yang masih pemula, teman-teman yang masih baru, seperti saya juga masih banyak belajar lagi, masih butuh banyak ilmu pengetahuan lagi. Jadi teman-teman ini pengen tahu sebenarnya apa sih fungsi dari mushroom sendiri. Oke, jadi gini teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang masih baru. Tentunya yang teman-teman yang di ikan mas koki ya pasti sering melihat ini teman-teman. Ini namanya mushroom. Nah, mushroom ini sebenarnya ini kalau menurut saya sih itu loh, tutup tutup talang air, yang buat talang air loh teman-teman. Kalau nggak salah sih itu disambung ke pipa. Nah, fungsi dari mushroom ini teman-teman, biasanya kan kalau pakai filter talang itu nggak bisa ada mushroom. Bisa sih bisa, tapi kurang maksimal lah nanti. Jadi mushroom itu juga ditentukan dari ukurannya teman, dari ukuran besaran akuariumnya itu sendiri. Nah, fungsi mushroom itu bisa jadi itu sebagai pengganti aerator teman-teman. Dulu saya sempet nggak pakai mushroom, sempet mushroomnya itu saya copot, jadi nggak pakai mushroom, jadi langsung pakai air aja, air langsung kiri kanan. Tapi karena arusnya terlalu besar, arusnya terlalu kencang, akhirnya mungkin ikan-ikan itu agak bisa dibilang agak stres. Cara makan pun mereka nggak selahap seperti yang biasanya teman-teman. Nah, bagusnya kalau pakai mushroom itu, di samping mikrobubble yang dihasilkan banyak sekali, sehingga amat sangat bagus untuk ikan-ikan mas koki bertumbuh berkembang biak secara baik ketika ada mushroom ini teman-teman. Jadi gini, kalau saya belajar lihat dari vlognya Mas Giovanni Suhendi, fungsi dari fungsi nggak fungsi. Jadi gini, akuarium itu intinya air itu harus ada pergerakan. Karena apa? Karena kalau misalnya air yang di dalam sini itu nggak digoyang-goyang, itu nggak ada pertukaran dari karbon dioksida ke oksigen, intinya gitu. Kalau nggak salah sih gitu. Dari karbon dioksida ke CO2 gitu teman-teman kan. Nah, kalau kita goyang-goyang itu otomatis menambah CO2-nya. Ya, mungkin seperti itu ya. Mohon maaf kalau saya agak salah teman-teman. Jadi mikrobubble di sini fungsinya itu untuk menambah kadar-kadar oksigen di dalam akuarium, sehingga ikan-ikan yang ada di dalam akuarium kita itu lebih sehat lagi. Emang terbukti sih ikan-ikan saya itu lebih besar, lebih cepat berkembang ketika saya kasih mushroom teman-teman. Dan juga gini teman-teman, salah satu mushroom itu salah satu fungsinya itu apa lupa saya. maaf saya lupa. Jadi salah satu fungsinya mushroom itu selain memperbesar oksigen, memperbanyak kandungan-kandungan oksigen di dalam air, itu juga bagus untuk keselamatan sirip-sirip ikan teman-teman. Jadi kayak gini kan, kalau misalnya ikan-ikan kontes, sirip-siripnya ini kan nggak boleh bengkok, dorsal, sebutannya itu dorsal. Kalau saya sirip itu nggak boleh bengkok teman-teman, harus kelihatan lurus. Nah, kalau kita pakai arus yang langsung dari pipa, dari bawah langsung masukin, langsung pakai pipa biasa, itu kan arusnya kenceng, itu konon bisa merusak dorsal-dorsal sirip-sirip ikan itu jadi bengkok. Makanya kan akhirnya beberapa teman-teman senior dulu menciptakan mushroom ini teman-teman, supaya ikan-ikannya itu kualitasnya benar-benar terjaga. Jadi sirip-siripnya itu nggak bengkok, dorsalnya itu bagus, anatominya itu bagus. Ya caranya pakai mushroom ini teman-teman. Jadi jangan kaget buat teman-teman yang masih baru, misalnya bertanya-tanya sebenarnya fungsi dari mushroom itu apa. Ya salah satu fungsi mushroom itu ya untuk itu teman-teman. Selain untuk menambah mikrobubble, juga untuk biar sirip-siripnya dan dorsal-dorsalnya itu nggak bengkok teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalnya pakai mushroom, teman-teman harus tahu nih tengah-tengahnya itu di mana. Soalnya gini, dan pembuangannya itu di mana. Soalnya kan mushroom dari bawah itu langsung kotoran itu langsung
dilewatin kiri atau kanan, itu biar kotoran langsung masuk pipa-pipa pembuangan, pipa-pipa output langsung masuk ke akuarium. Nah kalau pakai jalur arus deras itu kan enak, arusnya deras kenceng, itu kotoran itu gampang banget mengalir melalui pipa pembuangan. Tapi kalau misalnya pakai mushroom ini kadang nggak terlalu cepat juga teman-teman. Dan nggak enaknya lagi kalau pakai mushroom, bukan kekurangan siapa ya, kalau pakai mushroom itu filternya itu harus besar ukurannya teman-teman. Ya kayak punya saya ini, ukuran pompa filternya itu kalau nggak salah 4.000, ya 4.000 kalau nggak 4.500. Dulu awalnya 5.000, jadi kenceng banget. Air yang turun dari mushroom itu kenceng banget, dan dulu kan tinggi. Ini kan udah saya potong, jadi ini agak pendek. Itu kan dulu tinggi, sekarang udah saya pendekin, udah saya potong, saya ngepresin pendek. Itu alhamdulillah udah nggak seberapa kenceng, ikan itu lebih aman. Jadi renang itu enak gitu teman, seliwar. Kalau dulu pakai arus kenceng saya jatuhin ke bawah langsung. Ikan kalau pas lewat, pas kita arus langsung turun ke bawah. Jadi ikan-ikan sendiri sepertinya sih kurang nyaman. Kalau pakai mushroom gini kan ikan-ikan sendiri itu nyaman teman-teman. Itu teman-teman. Saran saya untuk teman-teman yang emang pengen serius di ikan mas koki dan pengen mengembang biakan ikan mas koki secara serius juga, secara profesional, akuariumnya menurut saya sih wajib pakai mushroom. Sebenarnya bisa diakali pakai aerator teman-teman, cuman kalau aerator itu kan nanti ada yang berisik gitu kan, kadang ada yang kurang gelembungnya gitu kan, makanya efektifnya pakai mushroom itu kalau saya sih teman-teman. Jadi silakan dikritik kalau misalnya saya salah, tapi kelihatannya sih nggak salah sih. Ya terima kasih sudah menonton, silakan di share supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Hai nih mas. Dadah. 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 Assalamualaikum. Cubicu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terima kasih teman. Ya Allah, jatuh loh sama niku, kena kaca ini loh. Papa gak marah, gak ngono amean. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.